اللهم صل على سيدنا محمد وأسغر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, Alaska, Thailand, Brunei, Singapura, Malaysia, dan di dalam negeri sendiri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali di malam yang lagi hujan ini, kebetulan kami berlokasi saat ini malam 31 Desember 2001 ini. Kami berada di Danau Toba. Marilah kita gembahkan bersama kalimat-kalimat thayyibah di dalam hati kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian di malam ini tentang mata dewa. Mata dewa. Mata dewa berarti pandangan matanya dewa, pandangan matanya Tuhan, pandangan matanya Allah yang bersifat basirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita manusia termasuk saya, selama ini kita buta dengan mata dewa, dengan mata Tuhan, dengan mata Allah. Selama ini kita telah menyangka dan menuduh, berarti bila ada mata dewa, ada mata Tuhan, ada mata Allah, berarti Allah punya mata. Selama ini kita pasti menjurus fokusnya ke babakan makhluk. Karena kita makhluk, ya yang dibahas, ya yang dikaji, ya makhluk.
Semuanya pemahamannya ya tentang kemahlukan. Tak akan pernah bisa memahami babakan tentang ketuhanan karena manusianya masih memakai mata manusia. Karena manusianya yang merasa wujud, karena manusianya yang merasa hadir di dalam hatinya, karena manusianya yang masih merasa hidup, dan karena manusianya yang masih merasa berkuasa, maka ya seluruhnya di dalam genggaman dan kekuasaan manusianya. Yang ada hanyalah mata penglihatan manusianya. Maka manusianya takkan pernah bisa menembus mata dewa, mata Tuhan, mata Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama dengan sebuah pertemuan, sama dengan sebuah penyaksian, sama dengan sebuah penghadapan manusia kepada yang menciptakannya. Jadi pemahamannya bukan pertemuan, bukan persaksian, bukan penghadapan ala manusia yang bertemunya antara satu manusia dengan manusia yang lain. Contoh, ibarat atau kiasan perjumpaan, persaksian, pertemuan kepada Tuhannya. Yakni pertemuan atau persaksian penghadapan manusia kepada Tuhannya bukan seperti antar makhluk yang harus ketemu. Jadi hakikat bertemu, berjumpa dan menyaksikan Tuhan ketika diri kita sudah tak bisa menyaksikan apa-apa lagi. Ketika kita sudah tidak bisa menghadap apa-apa lagi. Itulah yang dimaksud pertemuan. Itulah yang dimaksud persaksian. Dan itulah yang dimaksud perjumpaan alias mi'raj alias wusul alias mijil alias tajalli alias sampai. Itulah yang dimaksud persaksian. Ketika manusianya sudah kembali kepada alam kesejatian diri manusianya yang tak wujud. Alam kesejatian diri manusianya yang tak hidup. Alam kesejatian manusianya yang tak punya kuasa apapun, yakni Adam. Itulah yang dimaksud pertemuan. Seperti pertemuan antara sang dalang dan wayangnya. Ketika wayang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jangankan sang wayang bisa apa-apa, menyaksikan dirinya sebagai wayang saja sudah tidak bisa lagi, apalagi menyaksikan sang dalang. Jadi manusianya sudah tak mampu lagi melihat diri manusianya, kecuali diri Tuhannya, apalagi manusia bisa menyaksikan Tuhannya. Tidak bisa. Karena manusia menyaksikan dirinya saja tidak bisa, apalagi menyaksikan Tuhannya. Maka dari itu Nabi Musa ketika ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka tersungkurlah Musanya. Baru itulah yang dinamakan persaksian. Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Tuhannya, Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Muhammad bukan kau yang memanah, aku yang memanah. Itulah yang dimaksud perjumpaan. Itulah kiasan-kiasan di dalam mengarungi bahtera, mengarungi samudra ilmu hakikat dan makrifat. Jadi itu pun berlaku pada kajian malam ini, yakni mata dewa.
persaksian Tuhan kepada zatnya sendiri dan persaksian Tuhan kepada apapun yang telah diciptakannya. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Bukan persahadatan manusianya, bukan persaksian manusianya, yakni persyahadatan dan persaksian Tuhan sendiri atas manusianya. Maka seluruh apa yang dikerjakan manusianya pasti kembali pulang kepada Tuhannya. Itulah alam lillahi ta'ala ketika manusianya sudah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agamaku, agama keselamatan, agama kepasrahan. Ketika kau pasrahkan dirimu, ketika kau pasrahkan hidup dan badanmu, ketika kau pasrahkan harta-harta yang kau kumpulkan, ketika kau pasrahkan urusan-urusan duniamu, ketika kau pasrahkan amal-amal ibadahmu, ketika kau pasrahkan ilmu-ilmu yang telah membelenggu hatimu, itulah yang dimaksud perjumpaan. Itulah yang dimaksud pertemuan, yakni ketika manusianya menghadapi syakaratul mautnya di dalam baiat, yakni rela ridho kembali kepada Allah. Itulah yang dimaksud manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ketika manusianya sudah rela mati di dalam menyaksikan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kebanyakan manusia melihat diri manusianya. Manusia menatap dengan mata manusianya, maka takkan pernah bisa menyelami mata dewa, mata Tuhan, mata Sang Pencipta. Kenapa? Karena manusianya masih menjadi Tuhan di dalam hatinya. Akhirnya manusianya bertemu dengan alam-alam imajinasinya. Akhirnya manusia bertemu dengan alam-alam halusinasinya dengan ilmu-ilmu dan amal-amal yang dikerjakannya. Sehingga manusia membangkitkan iblis dan setan di dalam amal dan ilmunya. Karena di dalamnya manusia merasa bangga dan merasa mulia dengan apa-apa yang diamalkannya, sehingga membangkitkan iblis dan setan sebagai khodam-khodamnya untuk membantu kesaktiannya. Akhirnya manusianya masuk ke dalam alam mukasyafah atau alam karomah. Di dalam alam mukasyafah atau alam karomah itu terbagi dengan dua golongan. Kebanyakan manusia masuk di dalam golongan yang pertama, yakni kasab suari. Mukasyafah karomah yang masih diaku-akui milik manusianya. Maka inilah tujuan-tujuan akhir manusia yang haus dengan ilmu hakikat dan makrifat. Karena sampai di dalam alam mukasyafah, karena sampai di dalam alam karomah, sampai di dalam alam kesaktian, manusia sudah merasa sampai ke alam ilmu hakikat dan ilmu makrifat. Selama ini kan kita melihat para wali, para aulia Allah itu kan sakti-sakti. Jadi kita menganggap untuk menjadi para waliullah, untuk menjadi para kekasih Allah itu harus wajib sakti.
Kalau tidak sakti bukan waliullah. Kalau tidak mukasyafah bukan waliullah. Tidak tahu besok ada apa, tidak tahu akan kejadian apa besok, berarti kalau tidak tahu itu semua bukan waliullah. Itulah pemahaman yang selama ini kita terka selama ini kepada para wali-walinya Allah. Karena kita sudah terdoktrin dengan cerita-cerita, dengan dongeng-dongeng, apalagi cerita di YouTube, di TV-TV yang mengisahkan para wali-wali yang sakti-sakti itu.